Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Ambari dari Pasca Sarjana Unibdo Prodi MPI Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan memberikan tutorial cara uji T1 sampel atau one sample t-test menggunakan SPSS. Nah, di sini dosen pengampu saya adalah Pak Miftah. Langsung saja kita buka presentasinya. Nah, uji T1 sampel atau disebut dengan one sample t-test. Penjelasannya, apa itu uji T1 sampel? Terus yang kedua, syarat uji T1 sampel, one sample t-test. Yang ketiga, tutorial menggunakan SPSS uji T1 sampel. Selanjutnya, apa itu uji T1 sampel? Uji T untuk satu sampel dalam istilah lain biasanya disebut dengan one sample t-test method. Merupakan prosedur uji T untuk sampel tunggal jika rata-rata suatu variabel tunggal dibandingkan dengan suatu nilai konstanta tertentu. Uji T dipakai jika jumlah data sampel di bawah 30. Terus yang kedua, syaratnya uji T1 sampel. Yang pertama, data yang digunakan harus berupa data kuantitatif. Yang kedua, data yang harus didistribusi normal. Yang ketiga, data harus bersifat kontinu. Yang keempat, data harus diambil secara acak. Yang kelima, tidak ada outlier. Yang keenam, variasi sampel dan populasi bersifat homogen. Terus, yang ketujuh, data harus dikumpulkan pada satu variabel untuk satu populasi. Selanjutnya, penggunaan uji T1 sampel dalam kehidupan sehari-hari. Uji T1 sampel sering digunakan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari untuk membandingkan suatu rata-rata sampel dengan nilai tertentu. Kalau dalam bidang pendidikan, contohnya seorang guru ingin mengetahui apakah rata-rata nilai ujian matematika siswa di kelasnya berbeda secara signifikan dari rata-rata nilai ujian nasional, misalnya 75 rata-ratanya. Terus dalam bidang kesehatan, seorang dokter ingin mengetahui apakah tekanan darah rata-rata pasien setelah diberikan obat baru berbeda dari tekanan darah normal. Misalnya normalnya 120 rata-ratanya. Ya, selanjutnya langsung ke SPSS. Ini adalah contoh kasus uji T1 sampel. Anggaplah kita akan menguji tinggi badan 20 siswa sekolah dasar berdasarkan literatur terdahulu. Rata-rata ideal tinggi badan siswa sekolah dasar 130 cm. Apakah hal ini terbukti secara statistik? Nah, ini datanya 20 siswa tersebut. Langsung kita buka saja SPSS-nya. Sebentar, masih loading ya. Nah, sudah. Ini SPSS-nya. Kita geser dulu. Sudah. Nah, kebesaran dikecilkan dulu supaya bisa lihat. Yang pertama-tama kita ke variable view. Name-nya kita bisa ganti ke tinggi
badan siswa. Oh, kebanyakan. Tinggi underscore badan underscore sentimeter. Terus ini sudah langsung terisi, labelnya sama, kita ganti dengan tinggi badan sentimeter. Kita geser. Nah, ininya kita ganti ke scale. Sudah. Langsung masuk ke data view. Ini kita copy dari sini. Bentar. Nah, terus yang kedua. Command V. Lalu ini kita singkirkan dulu supaya lebih lebar. Sudah 20 data. Langsung saja ke analyze. Langsung ke ini comparements, langsung ke one sample t-test. Kita pindah, terus ke option. Nah, ini confidence-nya. Kalau kita menggunakan yang 5%, berarti di sini diisi 95%. Kalau kita confidence-nya 10%, berarti di sini diisi 90%. Tapi biasanya saya menggunakan yang 95% atau 5%. Continue. Nah, test value kita isi dengan yang rata-rata tadi. Di sini rata-ratanya adalah 135 cm. 135. Nah. Oke, langsung kita tunggu hasilnya. Di sini hasilnya sudah ketemu. Nah, output dari one sample t-test. Ya, one sample t-test. One sample statistik dan yang kedua one sample t-test. N merupakan jumlah dari sampel yaitu 20. Min merupakan rata-rata dari sampel. Lalu standard deviation yaitu hasilnya ini, yaitu dan selanjutnya standard error. One sample test, T hitungnya nilai T-nya adalah 199. Ya. Langsung di value ini hasilnya. Sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.